Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan berdasarkan kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada Al-Mabhatsuts Tsalits, yaitu pembahasan bagian yang ketiga, yaitu himayatu Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, yaitu tentang bagaimana upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga, dalam memelihara tauhid dari umat ini, sehingga semua pintu-pintu kesyirikan yang besar maupun kecil itu ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang lalu tentang ruqyah, yang mana ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dibolehkan, dan ada ruqyah yang dilarang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian pembahasan yang berikutnya pada kesempatan yang baik ini, yaitu Al-Matlabuts Tsani At-Tamaimu, tentang tamimah. At-Tamaim jamak dari tamimah. Tamimah itu adalah jimat dan yang sejenisnya. Ya. Ta'rifuha, apa definisi dari at-tamaim? At-tamaimu jam'u tamimatin. Tamaim itu jamak dari, bentuk jamak dari tamimah. Ya. Wa hiya ma yu'allaqu 'alal unuqi wa ghairihi atau ghairuhu min ta'widzatin au kharazatin au idhamin au nahwiha li jalbi naf'in au daf'i dharrin. Yang dimaksud dengan tamimah, yang kita lebih kenal dalam bahasa Indonesia jimat, itu definisi secara umum adalah ma yu'allaqu 'alal unuqi, yaitu sesuatu yang digantung, diletakkan di leher, au ghairihi, atau di selain leher, bisa jadi di tangan sebagai gelang, ya, atau yang lainnya. Ya. Ma yu'allaqu 'alal unuqi wa ghairihi, sesuatu yang digantung di leher ataupun di tempat lain dari tubuh ini. Min ta'widzatin, berupa hal-hal yang mereka anggap sebagai pencegah, pelindung dari entah itu penyakit atau yang lainnya. Au kharazatin, bisa jadi tamimah itu, jimat itu dalam bentuk rantai, ya, rantai yang di situ ada batu-batu, bebatuan, batu-batu daguci atau yang lainnya dari batu-batu yang dianggap
Ini mampu untuk menyembuhkan misalnya. Ya. Au idhamin, atau juga terbuat dari tulang yang dibentuk, dibikin semacam rantai. Au nahwiha, atau yang sejenis dengan itu. Tujuannya ketika memakai benda tersebut adalah lijalbi naf'in, untuk mendapatkan kemanfaatan, ya, seakan-akan bahwa benda itu bisa memberi manfaat kepada orang yang memakainya, au daf'i darrin, atau bisa mencegah dari satu hal yang tidak diinginkannya. Nah, ini yang disebut dengan tamimah. Kemudian kata para penulis kitab ini, wa kana al-arabu fil jahiliyati yu'alliqunaha ala auladihim. Dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab di zaman jahiliyah, mereka itu menggantungkan hal-hal semacam ini pada anak-anak mereka, entah di lehernya atau di tangannya, ya. Yattaquna biha al-ain bizamihim al-batil. Dengan dengan anggapan mereka, ketika menggunakan hal-hal tersebut, digantungkan hal itu pada leher anak-anak mereka atau tangannya, itu untuk mencegah dari ain, dari terkena ain, ya. Ini adalah tentu anggapan yang batil, karena mereka hidup di zaman jahiliyah. Mereka tidak mengetahui tentang al-haq dan kebenaran, karena waktu itu di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukumnya menggunakan hal-hal seperti ini? Ya, jimat. Kadang-kadang ada tulisan-tulisan Arab yang tidak jelas, ya. Tulis huruf-huruf apa, misalnya huruf jim sekian kali, huruf dal sekian kali, huruf alif sekian kali. Kemudian dibungkus di kain, lalu digantungkan di leher. Nah, ini salah satu contoh. Hukmuha apa? Apa hukumnya menggunakan hal seperti ini? Para ulama menyebutkan at-tahrim. Ini tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Bal hiya naw'un min anwa'i syirk. Bahkan ini salah satu dari jenis kesyirikan. Lima fiha min at-ta'alluq bi ghairillah. Karena apa? Karena orang yang menggunakannya itu ada perasaan menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Jadi dia merasa aman kalau menggunakan hal itu. Kalau hal itu diangkat, ya dilepas, dia merasa tidak aman. Nah, ini sudah menunjukkan adalah kesyirikan. Kalau dia memakainya, dia merasa aman, nyaman, seakan-akan ada yang menjaga dirinya, yaitu benda tersebut, ya. Atau dia merasa terlindungi dari hal yang berbahaya. Ya, ini syirik namanya. Kebergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Idh la dafi'a illallah. Karena apa? Karena pada hakikatnya tidak bisa mencegah satu mudarat dan tidak bisa memberikan satu manfaat kecuali siapa? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ard. Allah ta'ala yang mampu memberikan manfaat atau mudarat yang menimpakan itu kepada seseorang. Ya. Wala yutlabu daf'ul mu'dhiyat illa billahi wa asma'ihi wa sifatihi. Wala yutlabu daf'ul mu'dhiyat, dan tidak dibenarkan memohon, ya, untuk terlindung dari hal-hal yang mengganggu manusia kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala dan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW misalnya ketika di pagi hari atau di petang hari kita membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan, dari keburukan ciptaan-ciptaannya. Yang ingin berbuat keburukan kepada kita, yang ingin menimpakan keburukan pada kita, maka kita berlindung kepada Allah SWT. Bukan berlindung kepada benda-benda ini, jimatlah, batu-batuanlah, akar-akaranlah, ya tidak.
Semua itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, juga tidak bisa mencegah dari suatu mudarat yang akan ditimbakan kepada kita. Ya, jadi ini tidak dibenarkan seorang menggunakannya. Tidak dibenarkan seorang muslim, apalagi yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena ini dapat merusak akidah kita, merongrong akidah kita. Ya, dengan menggunakan benda-benda itu. Ada orang pakai cincin. Dia merasa cincinnya itu ada, yakni ada semacam ada kekuatan dalam cincinnya. Sehingga kalau dia memakainya, dia merasa aman. Kalau dilepaskannya, dia merasa tidak aman. Seakan-akan ada yang mengejar. Ya syaitannya yang mengejar. Ya. Ketika dia bergantung kepada benda ini, maka syaitan datang semakin mengganggu dia ketika dia melepaskan benda tersebut. Nah, maka dari itu Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tauhid, agar kita hanya berlindung pada Allah, bergantung pada Allah, memohon kepada Allah. Itulah Islam. Ya. Islam datang untuk apa? Untuk membersihkan manusia dari berbagai macam kesyirikan. Ya. Dan agar mereka hanya bertauhid pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Agar mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata para penulis kitab ini, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya meruqyah, yakni ruqyah yang tidak syar'i, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, dengan jampi-jampi, bacaan-bacaan yang tidak jelas, ya, kalimat-kalimat yang tidak kita pahami, ya, meruqyah dengan itu semuanya, ya, wat tamaim, dan demikian pula menggunakan jimat-jimat, ya, wat tiwalata, tiwalah ini salah satu jenis dari sihir. Itu tiwalah. Nau'un minas sihir. Salah satu jenis dari sihir. Ini semua ada perbuatan syirik. Syirkun, kata Nabi SAW. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini kalau dilakukan, ini adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian yang perlu dipahami, saya jelaskan kembali tentang tiwalah. Jadi tiwalah itu sejenis sihir, ya. Untuk apa? Yang digunakan biasanya kepada seorang wanita atau wanita kepada laki-laki, supaya suaminya setia, supaya istrinya setia, digunakan tiwalah itu. Dan ini tentu adalah perbuatan yang syirik, yang tidak dibenarkan oleh Islam. Agama kita tidak membenarkan semua jenis perbuatan syirik. Kemudian kata para penulis buku ini, wa an Abdullah ibni Ukaim radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang dia menggantungkan diri kepada sesuatu selain Allah, maka Allah biarkan dia. Ya, biar dia bergantung pada sesuatu yang dia bergantung padanya tersebut. Na'udzubillah. Makanya bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan kita bergantung pada selain Allah. Kita diajarkan oleh Allah Ta'ala. Diajarkan oleh Nabi SAW. Allah mengajarkan kita bertawakal kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita juga tawakal pada Allah. Dan beliau mengajarkan kepada kita
bacaan, zikir-zikir pagi dan petang untuk membentengi diri kita dari berbagai macam gangguan syaitan, iblis, dan yang sejenis dengan itu. Di antara doa yang juga kita dianjurkan membacanya setiap pagi dan petang adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang luar biasa. Mengajarkan kepada kita untuk tawakal hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang mana seluruh makhluknya bergantung kepadanya. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Hanya dengan rahmatmu ya Allah, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah ya Allah, engkau membiarkan aku bersandar hanya pada diriku, meskipun hanya satu kedipan mata. Ini doa yang luar biasa. Bagaimana seorang muslim di pagi hari dia bertawakal pada Allah Ta'ala, dia berlindung pada Allah Ta'ala, dan demikian pula di petang hari, ya, dia berlindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sudah merupakan keharusan kita, ya, untuk apa? Tidak bergantung kepada selain Allah. Karena orang yang menggantungkan dirinya, dia berlindung, dia memohon kepada selain Allah atau berharap dan berlindung kepada selain Allah dari hal-hal yang dia tidak menyenanginya, ini adalah perbuatan syirik. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Karena siapa yang dia itu menggantungkan dirinya kepada suatu, maka dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Allah membiarkannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dari Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wadda'allahu lahu. Fala wada'allahu lahu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan Imam Ahmad di dalam Musnad beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, ya, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Karena begini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama tentang makna kalimat ini, fala atammallahu lahu. Kata para ulama, dahulu di zaman jahiliyah, kanu ya'taqiduna annaha muddawa. Dahulu orang-orang jahiliyah menganggap jimat itu adalah sebagai obat yang paling sempurna dalam mengobati dan di dalam memberi kesehatan, syifa, penyembuhan. Ya. Maka Nabi SAW membatalkan ucapan mereka. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang menggantungkan ya pada dirinya jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan kesembuhannya. Ya. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Yang melindungi kita dari berbagai keburukan, ya juga Allah Ta'ala. Makanya kalau kita bergantung kepada selain Allah, akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Wa man ta'allaqa wada'atan. Dan barang siapa yang menggantungkan
yaitu semacam rantai yang terbuat dari batu-batuan itu, yang dianggap ini keramat, yang dianggap ini obat, dianggap ini bisa menyembuhkan atau bisa mengusir syaitan, ya, dan anggapan-anggapan yang lainnya. Barang siapa berbuat demikian, maka fala wada Allahu lahu, maka juga Allah akan membiarkan dia, ya. Aila ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Allah justru tidak memberikan keamanan kepadanya. Dia tidak bisa mencapai ketenangan hatinya karena dia bergantung kepada benda tersebut, ya. Wala daf'a anhu ma yakhafuhu. Dan orang yang melakukan hal tersebut, Allah tidak akan menolak apa yang dia takuti. Ya. Karena apa? Dia bergantung kepada rantai itu. Ya. Dia bergantung kepada rantai itu. Bukan lagi kepada Allah. Makanya Allah, ya, tidak akan menghilangkan apa yang dia khawatirkan. Ya. Kemudian kata para penulis kitab ini, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia berarti telah melakukan suatu perbuatan syirik. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yakni ketika dia bergantung pada dia mengantungkan dirinya kepada jimat itu, ya, seakan-akan yang melindungi dia itu jimat, yang mencegah dia dari perbuatan dari hal-hal yang tidak disenanginya juga jimat, ya syirik berarti. Ya. Satu contoh yang saya sebutkan tadi. Seorang memakai cincin, dia menganggap cincin ini yang akan melindunginya dia kalau dia memakainya. Melindungi dia atau menjaganya dari berbagai keburukan. Ya ini syirik namanya. Ketika dia bergantung pada benda ini, padahal benda ini tidak ada apa-apanya. Ya. Dibuang di sampah pun tidak akan memberikan mudarat. Karena ini benda, apa artinya? Nah, oleh karena itu kalau orang menggantungkan dirinya kepada jimat dan dia lepas diri dari Allah Ta'ala, jelas ini perbuatan syirik. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang dia tuh menggantungkan, memakai tamimah, ya berarti dia telah berbuat syirik. Fahadhihi an-nususu wa ma fi ma'naha fi at-tahdhir min ar-ruqa asy-syirqiyyati allati kanat hiya ghalibu ruqa al-arab fanaha anha lima fiha fanuhiya anha lima fiha min asy-syirki wat ta'alluqi bi ghairillahi ta'ala. Maka nas-nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi, dibacakan tadi, dan yang sejenis dengan hadis-hadis ini, semua ini mengandung peringatan kepada kita. At-tahdhir. Peringatan kepada kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita dilarang misalnya menggunakan ruqyah yang syirik. Ruqyah syirkiyah. Tak boleh. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Allati kanat hiya ghalibu ruqal Arab. Yang dahulu juga digunakan oleh mereka, Arab jahiliyah dulu. Pakai ruqyah seperti itu. Fanuhi anha, makanya ya, Nabi SAW melarang atau kita dilarang dari menggunakan hal-hal tersebut. Lima fiha minasyirki, karena ini semuanya mengandung, jadi perbuatan-perbuatan itu mengandung kesyirikan. Wat ta'alluq bi ghairillah, dan menjadikan seorang itu bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Dan itu perbuatan syirik. Orang mukmin itu dia hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin dia bergantung
hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaan. Apabila yang digantungkan ya, itu dari Al-Quranul Karim. Mungkin ada yang bertanya. Sebelum ditanya, ini disebutkan dalam masalah ini. Wa idza kana al-mu'allaku minal Qur'anil Karim. Dan apabila yang digantungkan itu dari Al-Quranul Karim, fahadhil mas'alatu ikhtalafa fiha ahlul ilmi. Nah, dalam masalah ini ada perbedaan atau terdapat perbedaan di antara para ulama. Fadhahaba ba'dhum ila jawazi dzalika. Sebagian ulama membolehkan seorang menggantungkan pada tubuhnya itu dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa minhum man mana'a dzalika. Namun sebagian ulama juga melarang hal tersebut. Jadi ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang melarang. Wa qala la yajuz ta'liqul Qur'ani lil istishfa. Mereka yang melarang mengatakan bahwa tidak boleh menggantungkan ayat-ayat Al-Quran yani pada tubuh seorang untuk minta kesembuhan. Untuk mengharapkan kesembuhan. Kata para penulis buku ini, wa huwas shawab, dan pendapat yang kedua inilah yang benar. Kok benar? Liwujuhin arba'atin. Karena 4 alasan. Ya. Larangan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran pada tubuh seorang. Ini yang menang, ini yang kuat, ini yang rajih. Karena 4 poin berikut ini. Yang pertama, umumun nahyi an ta'liqit tamaim wala mukhassisa lil umum. Yaitu yang pertama karena keumuman dari hadis-hadis Nabi SAW yang melarang menggantung jimat dan tidak ada pengkhususan. Ini hadis umum. Nabi SAW tidak mengatakan kecuali ayat-ayat Al-Quran. Makanya hadis yang umum ini tetap berlaku umum. Jadi ini termasuk yang dilarang. Kemudian yang kedua, kita dilarang menggunakan jimat ini dan kita gantungkan dalam tubuh kita. Ini saddan lidzari'ati, yaitu untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Untuk menutup sebab-sebab terjerumusnya seorang ke dalam kesyirikan. Fa innahu yufdi ila ta'liq ma laysa minal Qur'an. Karena kalau pertama kali dia menggantungkan dari Al-Quran, nanti suatu saat dia menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Quranul Karim. Makanya sekalian dilarang. Poin ketiga, annahu idza allaqa fala budda min an yamtahina al-mu'alliqu. Kalau seorang menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu kemudian digantungkan pada tubuhnya, ini tentu nanti orang yang menggantungkannya itu dia akan meremehkan ya, atau menghinakan ayat-ayat tersebut. Loh kok bisa? Karena apa? Bija'lihi ma'hu. Dia menjadikan alat itu tergantung pada tubuhnya. Ketika dia buang air, ya apa? Masuk WC, masuk toilet, tempat-tempat yang kotor, dengan membawa ayat-ayat Al-Quran itu. Dan ini tentu tidak dibenarkan. Dalam keadaan buang air besar, dalam keadaan istinja dan yang lainnya, dia membawa ayat-ayat itu. Jelas ini suatu hal yang betul-betul meremehkan ayat-ayat Allah. Ya, merendahkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Makanya dilarang. Kemudian penyebab yang keempat, poin yang keempat yang menyebabkan dilarangnya menggunakan jimat tersebut meskipun terbuat dari Al-Quran, adalah istishfa bil Quran warada ala sifatin muayyanatin. Bahwasanya ketika seorang ingin menyembuhkan dirinya dengan menggunakan Al-Quranul Karim, itu ada caranya. Bukan dengan cara membuat jimat.
kemudian digantung di lehernya atau di tangannya, tidak. Caranya adalah wahiyal qira'atu bihi 'alal marid. Yaitu dengan membaca, meruqyah dengan membaca Al-Quran pada orang yang sakit itu. Maka dari itu fala tatazawaj. Maka jangan kita melampaui batas yang dibatasi oleh Nabi SAW. Ya. Kita dalam menggunakan meruqyah seorang dengan membaca Al-Quran. Bukan mengambil atau mencatat ayat-ayat Quran kemudian digantungkan pada leher seorang. Tidak. Ya, kita tidak pernah diajarkan yang demikian. Maka dengan 4 hal ini tadi, ya, ini menunjukkan tentang dilarangnya, yaitu menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dicatat kemudian diletakkan atau digantungkan pada tubuh seseorang. Ini hal yang tidak dibenarkan. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tentang al-matlabul tsalits. Ya. Poin yang ketiga. Pembahasan yang ketiga. Ya. Libsu al-halaqati wal khayt wa nahwiha. Tentang menggunakan atau memakai halaqah, rantai, ya, wal khayt, atau hal-hal yang dijahit, diisi macam-macam di situ, kemudian dijahit, kemudian dipakai, atau yang sejenis dengan itu. Ya. Halaqahnya artinya cincin, atau semacam, bisa jadi cincin, bisa jadi gelang yang terbuat dari perak misalnya. Al-halaqatu qit'atun mustadiratun. Yang dimaksud dengan halaqah ini sepotongan yang bundar, ya. Potongan yang bundar min hadidin au dhahabin au fiddatin, yang terbuat baik dari besi atau dari emas atau dari perak, au nuhas atau dari timah, au nahu dzalik atau yang sejenis itu. Wal khaytu ma'rufun. Sedangkan khayt itu hal yang dikenal. Hal-hal yang dipakai, digunakan pada tubuh dengan cara dijahit. Ya. Wa qad yaj'alu minas suf au kattan au nahwu. Al-khayt ini juga bisa dibuat dari kulit domba, bulu domba, wol, ataupun dari kattan, dari kapas, atau yang semisalnya. Wa kanatil arabu fil jahiliyati ta'allaqu hadha atau tu'alliqu hadha wa mithlahu. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu menggantungkan ini, ya, atau yang sejenis dengannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah lidaf'id darri, untuk mencegah dari hal-hal yang tidak disenanginya. Hal-hal yang buruk. Au jalbin naf'i, atau untuk mendapatkan manfaat. Ya. Au ittiqa'il ain, atau untuk mencegah dari mata, ain. Ya. Mencegah dari terkena al-ain. Ya. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Kita lihat surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu
alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya. Yang artinya Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, katakanlah wahai Muhammad, ya apakah kalian, ya apa yang kalian pandang tentang apa yang kalian berdoa selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menghendaki satu hal yang tidak menyenangkan aku menimpaku, ya. Hal unna kashifatu durrihi, apakah mereka itu yang akan melepaskan itu semuanya? Ya. Ini menunjukkan ketidakmampuan benda-benda itu. Kalau Allah sudah menentukan, tidak mungkin seorang bisa menghilangkannya. Kalau Allah menimpakan pada seorang, maka tidak mungkin. Ya. Hal hunna kashifatu durrihi au aradani birahmatin, atau kalau Allah menghendaki suatu rahmat bagi aku, ya, bagi seseorang. Ya. Au aradani birahmatin, au aradani birahmatin, atau dia menghendaki sesuatu dari rahmatnya. Ya. Au aradani, dia menghendaki sesuatu yang berupa rahmat bagi aku. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka benda-benda itu atau yang selain Allah itu yang bisa menahannya? Qul hasbiyallah, katakanlah Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal mereka pasrahkan diri mereka. Wa yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat yang lain, surat Al-Isra ayat yang ke-65. Ya. Ayat yang ke-56. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad, ya, panggillah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari dirimu dan tidak pula mampu untuk mengubahnya. Ya. Maka ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita tauhid. Agar kita bergantung hanya kepada Allah, kita berlindung hanya kepada Allah. Ya, tidak ada yang bisa menimpakan kepada kita suatu mudarat kalau Allah melindungi kita. Demikian pula sebaliknya tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada kita kalau Allah mencegah. Allah tidak memberikan pada kita. Kemudian wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, kata para penulis buku ini, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu an, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang mana di tangannya itu ada semacam gelang, ya, sebuah lingkaran, min sufrin, yang terbuat dari timah atau dari perunggu, intinya dari logam. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, ma hadhihi, apa ini yang kamu pakai? Ya. Qal, kata orang tersebut, minal wahinah, ini karena ada penyakit wahina yang menimpa aku. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inza'ha, ayo lepas gelang itu, copot gelang itu. Fa innaha la tazidu
La taziduka illa wahnan. Sesungguhnya benda itu, ya semacam gelang itu, tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Imbidha, buang dia itu. Buang. Imbidha anka. Buang dari kamu benda tersebut. Fa innaka law mitta. Karena sungguhnya engkau kalau mati dalam keadaan seperti itu, kamu meninggal. Wa hiya alaika, sementara gelang itu berada di tanganmu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Nah, ini contoh-contoh yang diberikan oleh para penulis kitab ini, ya, dengan kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW, ya, yang mana beliau mencegah seorang yang sedang memakai gelang itu. Dan di zaman kita ini banyak orang pakai gelang. Ada gelang akar bahar, ada gelang terbuat dari timah, yang mereka anggap itu adalah sebagai bisa menyembuhkan, bisa untuk ini dan untuk itu. Ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Seorang mukmin dia bertawakal hanya kepada Allah. Boleh melakukan sebab, tapi sebab-sebab yang syar'i, sebab yang ada petunjuknya, sebab-sebab yang dibolehkan oleh agama Allah. Ada sebab-sebab yang di situ mengandung kesyirikan, hal-hal yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW, maka tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Kemudian wa an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, ya, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun. Pernah suatu ketika Hudzaifah melihat seseorang memakai ikatan yang terbuat dari jahitan. Entah apa di dalamnya, wallahu a'lam. Satu benda yang dijahit dipakai oleh orang itu. Minal humma, katanya dia pakai itu untuk mencegah dari penyakit demam. Faqata'ahu, ketika Hudzaifah melihat orang itu memakai jahitan itu, maka langsung dipotong oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa tala qaulahu ta'ala, dan dia membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka itu tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka itu coba berbuat syirik. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada di antara kaum muslimin, ya, yang kadang-kadang berbuat kesyirikan. Ya, maka tidak dibolehkan menggunakan hal tersebut. Ya. Apa hukum menggunakan ini semuanya? Al-halaqah, yaitu gelang, ya, atau cincin, atau jahitan, ya, benda sesuatu dimasukkan dalam sesuatu ini kemudian dijahit lalu dipakai sebagai jimat. Apa hukumnya? Hukmu labsil halaqah wal khayt wa nahwu dzalik muharramun. Hukumnya adalah dilarang, diharamkan, tidak boleh. Fa ini taqada labisuha annaha mu'athiratun binafsiha dunallah fahuwa musyrik. Syirkan akbar. Kalau orang yang memakai benda itu, misalnya seorang memakai gelang, dia berkeyakinan bahwa gelang ini punya pengaruh, gelang ini yang memberikan yang mempunyai pengaruh pada tubuhku, ya. Kalau dia berkeyakinan demikian, maka ini, ya, dia punya keyakinan seperti itu, dan dia yakin bahwa bukan Allah yang menyembuhkannya, tapi benda itu yang menyembuhkannya, maka ini adalah musyrik, syirkan akbar. Berarti dia syirik, dan syirik yang besar. Fi tauhidir rububiyah, dalam hal berkaitan dengan tauhid rububiyah.
Karena dia telah beranggapan bahwa ada yang menyembuhkan selain Allah. Yaitu benda tadi. Li'annahu i'taqada wujud khaliqin mudabbirin ma'allah. Karena dia berkeyakinan bahwa ada pencipta yang lain, pengatur yang lain bersama dengan Allah Ta'ala. Ya. Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Namun, jika orang yang memakai gelang itu, ya, wa ini taqada annal amra lillah wahdah. Kalau dia berkeyakinan ketika memakai benda itu, dia yakin bahwasanya semua urusan dan perkara itu kembali kepada Allah, milik Allah semata. Wa annaha mujarradu sababin, dan bahwasanya gelang ini hanya sebagai sebab. Walakinahu laysa mu'athiran, tapi gelang ini tidak punya pengaruh. Yang berpengaruh Allah Ta'ala, yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala. Dia hanya memakai ini sebagai sebab. Fahuwa musyrikun syirkan asghar, berarti dia terjerumus dalam syirik kecil. Li'annahu ja'ala ma laysa sababan sababa, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ya. Seorang sembuh itu dari suatu penyakit misalnya, atau dia terhindar dari ain misalnya, itu bukan karena gelang yang dipakainya, itu karena Allah semata. Ya. Makai gelang itu bukan sebab untuk terhindar dari suatu keburukan. Iya, bukan sebab. Jadi orang yang berbuat demikian, walaupun dia berkeyakinan itu dari Allah Ta'ala, tapi dia mengatakan itu hanya sebab, ini berarti dia terjerumus dalam syirik kecil. Ya. Li'annahu ja'ala ma laysa sababan sababa, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Waltafata ila ghairi dzalika biqalbihi, dan berarti dia telah menoleh kepada selain Allah dengan hatinya. Ya, wa fi'luhu hadza dzari'atun, dan perbuatannya ini, ya, dan perbuatannya ini dzari'atun lil intiqal lisyirkil akbar, bisa menjadi jalan pintu menuju kepada syirik yang besar. Idza ta'allaqa qalbuhu biha, kalau hatinya sudah bergantung kepada benda ini, ya, waraja minha jalban na'ma au daf bala, dan dia berharap dari benda itu untuk mendapatkan suatu, memberi manfaat kepada dia dan suatu manfaat, atau benda itu menjadi sebab terhindarnya dia dari bala. Nah, ini jatuhnya adalah kepada kesyirikan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, cukup banyak, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Al-Iman dan Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah ilmu kita dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kesyirikan, ya, yang kecil maupun yang besar, bahkan yang tersembunyi. Semoga dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari diri kita. Inilah pentingnya kita belajar, ya, kita mengkaji dan mengaji. Manfaatnya adalah untuk mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian manfaat yang kedua, kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Kepada orang lain. Kita bisa menyampaikan, menasihati mereka. Dan barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita, dan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.